produktif tapi juga kadang pengen rebahan. Nah, ngomongin soal dunia perkuliahan, aku menyadari satu hal nih, banyak sekarang tuh mahasiswa yang cuma fokus doang mengejar akademik, tapi sebenarnya masih banyak di dunia kampus itu yang bisa dieksplor dan gak cuma ningkatin IPK. Nah, hari ini kebetulan banget kita kedatangan tamu yang bisa sharing session terkait dengan nah, ngomongin soal dunia kampus, aku kebetulan banget kita kedatangan narasumber yang kebetulan teman aku sendiri yang kebetulan dia pernah jadi duta genre dan kebetulan juga dia merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Unggul. Halo Mbak Tiara. Hai Kak Vika. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kamu Tiara sekarang lagi kesibukannya ngapain? Kalau kesibukannya sekarang sih pertama kuliah ya Kak pastinya, terus juga di organisasi kampus, di Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Hukum Fakultas Hukum, sama sekarang masih menjadi DPO di Forum Genre. Nah, aku tuh penasaran banget nih sama kayak Mutiara yang banyak banget aktivitas di luar kampus maupun dalam kampus. Pasti kayak kelihatannya tuh keren dan juga produktif ya kan. Tapi mungkin di balik produktivitas itu tuh banyak mungkin orang-orang yang nggak tahu kayak bantingnya gimana, susahnya gimana di menjalani kehidupan mahasiswa yang aktif. Mungkin dari Kak Mutiara selama menjabat jadi duta genre tahun 2000 berapa? 2023 sama 2024. 2023 ini pasti banyak banget momen-momen yang ada nggak sih satu momen yang bikin Mutiara ini kayak jelas balik ini momen yang mengubah semuanya hidup Kak Mutiara. Kalau momen sebenarnya banyak ya Kak ya, cuman yang paling kayak jadi berkesan dan jelas balik itu waktu awal mengikuti ajang pemilihan duta, karena waktu itu masih kinyis-kinyis, masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Dimana itu tuh sebenarnya lagi fase-fase kita pengen main gitu ya, pengen lagi mencari jati diri lah. Tapi ternyata akhirnya mendaftarkan diri menjadi duta genre. Itu rasanya kayak kita udah sedikit lebih maju aja sih. Kemudian kalau ada lagi momen yang kilas balik itu waktu kita mau ke provinsi Kak. Karena waktu itu bertepatan juga dengan seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi kayak jadwalnya itu terbentur gitu loh. Jadi harus memilihkan antara satu dan satunya lagi. Jadi kita nggak bisa egois, harus pilih salah satu itu sih sebenarnya. Menarik banget sih, kayak ternyata di balik kayak aktivitasnya Kak Mutiara yang aktif jadi duta genre, terus juga sekarang jadi Dewan Pengawas organisasi forum Seluma ya Kak, sampai sekarang ya Kak? Masih sekarang. Oke, berarti banyak dilema ya Kak antara membagi waktu mempersiapkan kuliahan waktu itu dan juga mempertahankan value jadi duta. Betul. Nah, selanjutnya tuh setelah masa jabatan berarti kan Kak Mutiara udah selesai ya menjadi duta genre, tapi masih aktif menjadi Dewan Pengawas forum di Seluma. Nah, kenapa Kak Mutiara walaupun sudah purna nih harusnya ya, tapi masih memilih untuk tetap di forum sebagai Dewan Pengawas? Sebenarnya alasannya simple ya Kak, karena kayak apa ya, kemarin itu semua yang di tahunan aku sendiri itu kayak masih banyak belum tercapai gitu loh. Dan aku merasa masih ada tanggung jawab di forum itu. Jadi aku belum bisa 100% melepaskan adik-adik yang di bawah kita itu untuk 100% memegang forum gitu Kak. Jadi aku maunya mereka itu terarah. Jadi mereka nggak hilang arah nanti saat meneruskan estafet kita di kepengurusan forum. Gitu aja sih sebenarnya. Berarti Kak Mutiara berpegang pada tanggung jawab, yang rasa ada tanggung jawab sama forum Seluma. Oke, itu menginspirasi banget sih teman-teman, karena Kak Mutiara menunjukin kalau title duta itu bukan cuma sekedar pas melepas jabatan, tapi bagaimana kita bisa membimbing forum itu bisa berkelanjutan ya Kak? Ya, benar banget Kak. Oke, nah ngomongin soal kehidupan mahasiswa nih, kita kan berdua mahasiswa dan mungkin teman-teman yang dengar juga nih pengen tahu insight untuk mahasiswa. Nah, banyak mahasiswa sekarang tuh bingung Kak, gimana sih cara mengimbangi antara jadi mahasiswa aktif dengan supaya berkembang di dunia luar kampus, kayak menambah value diri. Jadi gimana sudut pandang Kakak, seberapa penting sih organisasi atau ajang kayak value diri ini untuk mahasiswa? Oke, sebenarnya kalau masalah itu balik ke diri sendiri juga ya Kak. Tapi kalau menurut saya sendiri, menurut aku gitu ya,
itu termasuk hal yang penting. Karena kenapa? Kalau nggak ada salahnya kita fokus ke akademik. Cuman kalau kita terlalu fokus ke akademik, belum tentu kita bisa memiliki value. Belum tentu, yang jelas tuh relasi ya, Kak. Belum tentu juga kita bisa membangun relasi dengan orang-orang. Kayak misal di genre sendiri gitu kan, kita bisa ketemu orang-orang yang mungkin lebih hebat daripada kita gitu. Terus orang-orang yang lebih berpengalaman gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuma 100% berpatok pada akademik aja, kemungkinan besar kita belum bisa tuh membangun branding kita belum bisa membangun value diri kita, juga kita yang jelas kita nggak bisa menemukan relasi yang besar gitu kan, gitu sih. Jadi penting untuk relasi ya kan. Ya betul. Jadi mahasiswa itu bukan cuma tugasnya untuk dapat IPK yang tinggi, tetapi juga diri yang bisa dikembangkan. Karena percuma juga kalau IPK kita besar, nah tapi nanti kita waktu lulus kita nggak ada relasi, kita nggak punya kenalan banyak gitu loh. Jadi kita bingung kan, kita harus mengembangkannya kemana ini IPK kita yang besar gitu. Ya sih, aku setuju banget sama Kak Mutiara, karena kadang value seseorang itu justru kebentuk dari lingkungan dan orang-orang sekitar. Nah sekarang aku setuju banget nih. Nah sekarang aku mau masuk ke topik yang relate banget sama mahasiswa, yaitu tentang manajemen waktu. Nah sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang dilema tuh Kak, antara mau fokus kuliah aja ngejar IPK atau nyimbangin juga sama aktivitas luar kampus yang positif. Tapi kadang ketika kita mencoba ikut juga kegiatan luar, IPK kita ataupun dunia kampus akademik kita tuh kayak jadi downgrade gitu. Nah terus gimana pendapat Mutiara, atau mungkin Kak Mutiara punya pengalaman dan juga tipsnya gimana supaya kita sebagai mahasiswa ini bisa seimbang mengatur waktunya tuh dengan baik gitu. Oke. Sebenarnya ini balik ke manajemen waktu kita juga ya teman-teman. Kalau aku sendiri ya sebenarnya ikut itu benar-benar yang memang itu di passion kita gitu loh. Ikut yang benar-benar kayak cukup satu, nggak usah banyak, tapi yang memang kita ngerasa ini dunia kita gitu. Terus juga harus pinter-pinter bagi waktu itu. Misal kita catat aja, kita dahulukan yang mana yang memang menurut kita lebih penting. Misal di hari itu ada kegiatan, tapi di hari itu juga kita masih kuliah, ya udah kita dahulukan aja dulu yang kuliah gitu loh. Jangan memaksakan aktif di organisasi, di kegiatan manapun, tapi IPK kita malah menurun, malah anjlok gitu. Jadi pinter-pinter kitanya aja sih sebenarnya. Kalau bisa itu dicatat aja yang mana yang penting, terus yang mana yang memang kita dahulukan. Terus kalau misalnya ada yang waktunya tabrakan, ya udah jangan serakah diambil semua gitu loh. Dipilih aja salah satu gitu. Oke, berarti kita tuh harus menentukan skala prioritas ya Kak. Betul. Perlu kita tuh kayak buat semacam mind mapping ya Kak, Betul. tujuan aktivitas kita apa aja selama sebulan mungkin ya. Oke, Nah itu membantu ya guys. membantu. Jangan Oke. ambil semua. Oke, aku suka banget poin itu. Nah, ternyata produktif itu juga penting buat kita untuk mahasiswa juga. Dan sekarang kan Mutiara sudah melewati fase jadi duta, terus juga sekarang jadi mahasiswa hukum dan sekaligus menjadi dewan pengawas forum. Nah, kira-kira Kak Mutiara ada nggak sih rencana untuk ikut ajang lain atau pengen mengembangkan diri di organisasi apa gitu Kak? Kalau rencana untuk ikut ajang lain ada ya Kak, karena di Bengkulu inilah rencananya ikut duta lagi, cuman belum tahu kapan, doakan aja ya. Rencananya sih mau selesaikan dulu jadi DPO, sudah selesai yang di Sulma, baru ikut yang di Bengkulu gitu. Semoga sukses ya Kak untuk rencananya. Amin. Oke, sebelum kita akhiri ini mungkin pada segmen terakhir ini aku pengen dengar juga pendapat Kak Mutiara terkait soal yang paling relate ini. Kan sekarang tuh banyak mahasiswa yang sebenarnya aktif, tapi ada juga yang sibuk sama aktivitas luarnya, justru kayak mementingkan aktivitas luar. Tapi di tengah itu semua itu tuh kadang orang tuh bingung menempatkan diri Kak. Menempatkan diri tuh kayak takut keteteran, takut cuman memprioritaskan satu aja, yang lainnya malah terteter gitu. Nah kalau dari pengalaman Kak Mutiara, gimana cara menempatkan diri dengan banyak peran tersebut biar tetap bisa berkembang Kak? Gimana ya? Kalau aku sih ya itu tadi ya Kak, harus tahu skala prioritas ya. Karena kalau kita juga tuh kayak kita pilih-pilih lah ya Kak, kalau mau ikut apa-apa tuh ini
memang bisa bikin kita berkembang atau enggak, atau cuma sekedar ada yang sibuk tapi nggak produktif gitu loh. Ada beberapa orang tuh ya dia sibuk, cuman dia nggak berkembang karena memang dia stuck di situ-situ aja, dia nggak berani mencoba hal baru gitu kan. Itu aja sih. Jadi kita harus bener-bener jangan cuma asal ikut ya kak. Betul, kita harus tahu dulu yang mana yang memang bikin kita produktif, jangan cuma sekedar sibuk. Iya bener banget, kadang kalau kita ambil semua tuh malah energi kita tuh kebuang di hal-hal yang belum berarti itu impact ke kita ya sebagai Betul. mahasiswa. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, paling terakhir banget nih, apa satu hal menurut kamu Tiara yang wajib dimiliki mahasiswa supaya kita ini punya value? Yang wajib itu punya skill ya, apalagi kita mahasiswa. Banyak kok skill itu, nggak cuma harus skill di dunia organisasi aja gitu kak. Cuman memang kalau jadi mahasiswa ya harus punya skill, setidak-tidaknya kita bisa public speaking lah. Itu hal paling kecil ya menurut aku, karena kalau sudah jadi mahasiswa fakultas apapun pasti akan turun ke masyarakat langsung gitu, pasti nanti akan bertemu dengan banyak orang. Gimana kita mau meyakinkan orang lain kalau kita aja tuh nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa meyakinkan diri kita sendiri, kita nggak bisa meyakinkan orang, kita nggak bisa ngomong di depan orang gitu sih. Itu ya guys. Oke, wah seru banget sih obrolan hari ini. Kayaknya kita setelah podcast ini kita dapat banyak insight dari Kak Mutiara terkait gimana sih jadi mahasiswa yang aktif, terus juga gimana cara menempatkan diri di antara banyaknya aktivitas kampus maupun luar kampus. Oke, mungkin dari Kak Mutiara kita banyak belajar. Terima kasih buat Kak Mutiara udah menyempatkan waktu di antara kesibukannya untuk mampir ke podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama Kak Afika, terima kasih juga. Oke teman-teman, itulah tadi podcast kita ataupun obrolan kita dengan salah satu mahasiswa yang menginspirasi, yaitu Kak Mutiara yang merupakan Purna Duta Genre tahun 2023-2024. Dari percakapan tadi mungkin kita dapat banyak sekali insight terkait kehidupan mahasiswa, bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif walaupun di tengah banyaknya aktivitas ataupun aktivitas akademik. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi reminder bahwa mahasiswa itu bukan hanya harus mementingkan IPK tapi juga harus mengembangkan value diri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih, see you di episode selanjutnya.